Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Bagaimana tanggapan saya? Saya masih menyelidiki. Sebenarnya Dr. Richard Lee ini apa tujuannya mu'alaf? Kan pernyataan yang membuat saya kaget. Seperti ini pernyataannya. 4 tahun saya menolak. Sampai satu hari saya ngerasa, oke, kalau Tuhan bilang saya harus masuk Kristen, bagaimana kalau Allah bilang, I love you, kamu Kristen? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kata Allah yang tadi Kan arah dia, versi dia. Babi kan haram tuh. Babi haram. Ya, babi Kenapa haram. ke babi? Karena saya suka babi. Iya. Jadi hal yang kita suka dulu dong dari yang kita Enggak suka. semua Kristen suka babi, Ya, ada saya. Katolik suka babi. Ustadz Dery sangat yakin Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim akan mualaf. Ya, walaupun saya tahu bahwa Denny Sumargo itu orang yang sangat taat dalam beragama ya. Disclaimer, mohon maaf jangan tersinggung karena ini bukan debat, ini cuma bertanya aja. Tapi sebelumnya kita kasih selamat dulu buat Ustadz Dery yang kemarin baru saja memualafkan Dr. Richard Lee. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Pakai itu. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Haruskah aku menjawab pertanyaan itu? Kadang aku nggak rasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Aku rasa ya, kan waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard tuh Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Ya, slip of Jadi tongue lah. itu penjelasan dokter waktu itu. Apa gimana, bukan? Ya saya ada menjelaskan pribadi. Tapi maksudku tuh, apakah aku bingung ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya seolah-olah, tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan, jenis pertanyaan itu mengejek gitu kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya karena ketika aku menjawab, ini kan pakai akan menyakitin orang. Dr. Richard Lee, ya, beliau ini menjadi sorotan dari berbagai macam media berita ya, yang dimana beliau mendeklarasikan mu'alafnya di depan publik baru-baru ini. Terus bagaimana tanggapan saya? Saya masih menyelidiki. Sebenarnya Dr. Richard Lee ini apa tujuannya mu'alaf? Apakah dia mu'alaf ini murni dari hatinya untuk mencari kebenaran Tuhan yang sebenarnya seperti apa? Bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya? Lalu dia menemukan Islam. Mungkin kita husnuzonnya seperti itu, teman-teman. Namun baru-baru ini saya juga harus angkat bicara mengenai satu fakta yang sangat menarik tentang Dr. Richard Lee, yang dimana baru-baru ini juga sekitar 1 bulan yang lalu Dr. Richard Lee pernah diundang ke salah satu acara agama Kristen ya terkhusus. Beliau talk show dengan Pendeta Gilbert dan memberikan pernyataan yang membuat saya kaget. Seperti ini pernyataannya. Saya banyak berdoa dan setelah selesai saya kuliah justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Nah, tepat sekali seperti itu ya, di mana Dr. Richard Lee mengaku telah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Benar berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam. Namun pada kenyataannya 1 bulan yang lalu, 3 tahun terakhir katanya sudah jarang sekali ke gereja. Dan meskipun demikian, beliau masih mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat rancu ketika saya melihat dia masuk Islam tapi masih mengakui Yesus Tuhan. Selamat siang semuanya. Hari ini aku akan bikin video untuk menjawab semua pertanyaan kalian yang banyak banget nih. Ada yang bertanya dengan kode WA, DM, nanya ke istriku, ke asistenku, ke teman-temanku. Apakah Dr. Richard mualaf? Aku harap ini jadi video pertama dan terakhir untuk mengklarifikasi ini. Kalau kalian tanya, Dr. Richard mualaf nggak ya? Sebenarnya sejak keluar dari Athena,
kami tidak saling mencampuri urusan pribadi masing-masing, termasuk urusan keluarga, urusan agama, urusan apapun pekerjaan, kita tidak saling mencampurkan. Tapi kita tetap satu saudara. Kalau kalian tanya, benar nggak sih itu? Aku pun tidak tahu dan aku pun tidak meniat mencari tahu. Walaupun kalau aku tanya beliau pasti menjawab. Tapi aku tidak bertanya sama sekali. Tapi melihat dari podcast beliau yang terakhir, kayaknya beliau sudah mualaf ya. Tolongin ujian hidup orang ya. Pak Ustadz sendiri kalau misalnya pernah ketemu ujian hidup dalam wanita dan bagaimana cara mengatasinya Pak Ustadz? Kalau ujian dengan wanita, itu satu-satunya sebetulnya hobi jahiliyah yang bisa dihalalkan ya. Gimana tuh maksudnya? Kamar nggak bisa dihalalkan ketika hijrah. Judi nggak bisa dihalalkan ketika hijrah. Mencuri, korupsi nggak bisa dihalalkan ketika hijrah. Tapi yang ketika jahiliyah suka perempuan, ketika hijrah ini bisa dihalalkan. Ajib. Poligami. Bisa dikatakan poligami. Oke. Ya, yang pentingnya itu bisa. Maaf ya, ini bukan saya mengamalkan, tapi itu bisa dihalalkan. Kalau dokter nanti ada niat, bisa dihalalkan. Kayaknya sulit kayaknya. Setelah ngeliat percakapannya. Karena banyak orang mengaku muslim, tapi Allah nggak akui, gimana? Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa, Allah. Tauhid Allah. Kalau Nabi Muhammad, kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul. Ya, saya yakin aja. Ya udah lah, ini muslim nih, udah selesai. Masa nggak semua muslim begitu? Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini terus saya mulai membuka Alkitab, saya membuka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya. Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir itu adalah Jesus. Saya bertemu Jesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Jesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbingan. Akhirnya saya pikir-pikir, apa saya masuk Kristen ya? Tadinya sih janganlah, nanti kalau ke Kristen gereja mulu setiap minggu. Kalau gue nggak gereja ntar gue dihujat lagi. Gue bilang, sudahlah masuk dah ya. Lama bro, 4 tahun saya menolak. Sampai satu hari saya ngerasa oke, kalau Tuhan bilang saya harus masuk Kristen, berfirmanlah, istilahnya berkatalah kepada aku. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini true story, lebih daripada kamu. Dan saya bisa buktikan omongan ini karena memang ada faktanya. Lebih daripada kamu. Dalam hati saya mikir, lebih daripada saya apaan ya? Tiba-tiba teman lama saya nelfon, namanya Rex Winarno. Den, apa kabar? Baik Ji. Iyo. Kau katanya di Jakarta ya? Saya di Jakarta ini. Iya, saya dengar-dengar kau dulu bandar narkoba ya? Iya. Sekarang saya sudah bertobat Den, saya sudah jadi pendeta katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang, kau tahu dulu ya saya punya kelakuan. Saya itu begini, begini. Saya sampai denger aja, buset dosanya banyak amat nih orang. Iya kan? Ketemulah kita di Plaza Senayan City. Ngobrol, angin apa? Ketemu, tiba-tiba merinding gua. Kayak ada energi gede. Terus dia ngerasa juga. Soalnya aku ngerasa, tiba-tiba dia ngomong, lu ngerasa itu gak Den? Iya lagi. Ini merinding lagi nih. Jadi gini Den, gua dapat kayak semacam panggilan, gue disuruh cari lu untuk baptis lu. Terus aku diem kan, nanti tanya aja pendeta Rex Winarno. Terus aku liatin dia, kok tunggu, berarti dia lebih besar apanya ya? Orangnya segini tingginya, sampai coba aku berdiri dulu Rex, masih kecil ya, apanya yang besar? Tiba-tiba setelah itu saya pulang, saya diem, iya apa enggak, baru dosanya lebih besar dari saya. Saya itu sombong sama dosa saya, dia harus lebih sombong lagi. Tuhan Allah, ampun, itu semua punya dosa. 10 perintah Allah dia sudah langgar itu. Mungkin 11. Ya, tidak ada. Oh itu, saya juga tidak mengerti kalau dia masuk neraka kayak bagian mana itu. Betul-betul itu orang. Itu. Jadi dari situ gue dibaptis sama dia.
tiba-tiba gue mulai ngerasa bahwa oh, saya ngerti kenapa Yesus datang kepada orang yang berdosa. Dan kenapa saya dibaptis sama orang yang lebih berdosa gitu loh. Dan dari situlah saya mulai memperbaiki hidup. Sampai saya mau menikah sama anak orang kaya. Di situ saya mulai dapat bimbingan. Sampai saya bertemu istri saya tercinta Olivia. Sampai akhirnya saya menjadi konten kreator. Sampai akhirnya saya walaupun struggle punya anak. 3 kali keguguran istri saya. Akhirnya saya dikasih anak yang cantik. Lebih smooth, lebih ringan. Saya tadi baru saya ngobrol sama mamamu kan. Saya bilang semenjak saya mulai mau dengar Tuhan, saya mulai mau ya minimal put my faith di situ. Saya mulai ngerasa saya itu jalan beban saya nggak saya pikul sendiri. Saya merasa ada tangan yang membantu saya memikul. Dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadirat. Terus pipi tuh di tanah gitu. Terus saya nangis. Tiba-tiba saya ngomong, berbisik pada bumi. Tiba-tiba loh, ini kalimat itu keluar sendiri, tapi didengarkan oleh langit. Hilang. Saya hilang di situ. Saya ada saat masuk ke satu dimensi. Mungkin dimensi itu saya menganggap itu mimpi. Saya itu bertemu dengan diri saya sendiri. Kemudian saya bertemu merasakan energi yang besar. Sampai akhirnya saya masuk ke hadiratnya Tuhan. Terakhirnya saya masuk ke sana. Soalnya saya ingat banget, sebelum saya masuk ke pintu itu, saya ditanya yang dimensi ini kan, harta ambil, nama besar ambil, udah nggak ada juga. Saya bilang ini ambil, ibu, saya diem tuh. Saya cuma ngomong, saya tahu saya tidak kembali. Saya titip mama saya baik-baik. Saya sudah gagal. Tuhan lihat hati saya. Dulu dia cuma tergores, saya bisa sembuhkan sendiri. Berkeping-keping hancur. Bagaimana cara saya memulihkannya? Maka saya memutuskan untuk pergi. Dan saya menganggap saya adalah pria yang gagal. Akhirnya silakan, ibaratnya masuk gitu. Begitu masuk tiba-tiba badan gue tuh kayak zep gini. Terus tangan gue tuh kayak gini. Terus gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Di situ gue baru ketarik bangun gitu, gue kayak ngerasa mimpi ya gitu. Sampai akhirnya setelah pendaki itu menemukan gue turun tuh dengan keadaan robek-robek. Ternyata udah dicari gue sama Basarnas. Ketemulah di bawah. Terus tiba-tiba ada suara di langit, lihat ke atas, gue lihat ke atas. Ini gue merasakan asli dan gue nggak bisa bilang ini mimpi karena dalam kondisi sadar tiba-tiba berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Dadaku ini begini. Di sini energi besar, ini bisa rasa dong, nggak mungkin nggak akan badan ya. Muter, dingin, joy, happiness, air mata jatuh, kesesakan, angkat semuanya. Pertama kali gue mengalami hal itu. Dan bro, nggak tahu orang-orang yang pernah ngerasain itu candu, tau nggak? Enak banget rasanya. Itu semua tuh ringan bro. Jadi ibaratnya nih ya, kalau kalian ngerasain itu pengen lagi. Cuma sampai sekarang belum lagi kayaknya. Ya kan, jangan sudah ya. Saya takut ya. Maaf. Karena proses untuk kesana itu beratnya minta ampun. Setelah itu saya pulang, itulah saya mulai banyak dapat tuntunan dari dalam. Kan kadang-kadang banyak orang mengaku muslim tapi Allah nggak akui, gimana? Iya, kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa, Allah. Tauhid Allah. Kalau Nabi Muhammad? Nabi yakin Muhammad? kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul. Ya, saya yakin aja. Ya udah la ilaha, ini muslim nih, udah selesai. Masa langsung muslim begitu? Gitu. Udah Setiap mengakui orang yang Tuhan yakin dan kepada mengakui Allah, Muhammad. dan muslim. Udah. Kalau orang apa? Nggak Tahan takut. dulu, tahan dulu. Ngapain takut? La ilaha illallah. Iya, tahan dulu. Jadi kalau misalnya Ini orang ya, tunggu sebentar. Beliau ini Islam tapi nggak merasa Islam. Itu kenapa jadi salaman? Kenapa salaman? Maksudnya tunggu, bagaimana bisa menilai saya ini seorang Islam bagaimana? Saya tuh sering mengatakan ke orang-orang, itu Densu menurut saya, beliau itu akhlaknya, adabnya,
cara bicaranya, cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Dia itu Islam tapi dia pura-pura kafir. Lucu banget, lucu banget. Itu aku bilang gitu. Soalnya begini Ustaz, boleh ya? Iya, boleh. Aku pengen ngomong deh. Aku juga udah ngomong ke Priska tadi. Pris, silakan kalau mau masuk ya. Jangan biarkan saya sendiri di sini. Jadi saya waktu itu ngomong, saya bilang gini, saya setahu saya belajar itu kan cukup jauh. Nah ini kebetulan lah di tema ini saya bisa agak lebih membuka. Islam itu kan memiliki makna yang tinggi buat saya karena dia berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tunduk, taat dan berserah diri kepada Allah. Yes. Gitu kan? Allah itu siapa? Allah itu satu, esa buat saya. Dan tiada Tuhan selain Allah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah dalam bahasa Arabnya gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya saya berdoa tidak dengan menggunakan bahasa Arab gitu kan, atau saya mengucap tidak dengan bahasa Arab kayak Bismillah atau mungkin Assalamualaikum yang memiliki arti semoga damai bersamamu, kesejahteraan bersamamu. Saya menggunakan bahasa Indonesia gitu, terutama perihal berdoa. Apakah kalau di dalam Islam itu sendiri itu menjadi menghilangkan doanya, menghilangkan amalannya itu tuh, Atau nggak sah gitu atau ya? nggak sah? Karena itu jadi Kalau dilema. berdoa bebas dengan bahasa apa aja, karena Allah itu kan maha mendengar. Meskipun bisikan hati kita Allah tahu. Semua kita kan berbisik-bisik hati sekarang nih, itu Allah tahu. Dan Allah itu satu aja, serius. Maaf ya, aku Pikiranku di teman-teman. berisik gitu. Pikirannya udah berisik, Ustaz. Udah berisik. Ya, jadi gini, saya selalu katakan Allah itu ahad satu, Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu dua. Betul. Kalau dua ribut langit nih perang nih, nah, perebutan kekuasaan kan. Jadi Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang ateis yang nggak mengakui Tuhan, itu satu. Kalau dalam Islam kita panggil Allah, kalau orang Kristen panggilnya Allah, Nah, kalau orang Yahudi panggil Elohim. Nah, itu sebetulnya satu zat, itulah Allah. Jawab kan? Tuhan kita Satu sama, berarti. satu. Ya. Cuman ada beberapa informasi yang berbeda. Karena apa? Karena orang Kristen terputus dari Nabi Isa alaihissalam yang dibilang Yesus Kristus. Bahkan ada yang sebagian Kristen menganggap Yesus itu juga Allah, Tuhan kan. Sebagian ada yang mengatakan tidak. Nah, saya belajar juga sebetulnya. Terus orang Yahudi ternyata di Musa. Iya. Ya, jadi orang Yahudi itu dia beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Iya, berhentinya di Nabi Musa. Ya, orang Yahudi itu dia nggak suka sama orang Kristen juga. Iya. Bahkan tidak suka juga sama orang Islam gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menggunakan logika ya presiden kita juga ganti-ganti kan. Betul. Sama seperti itu dalam Islam. Ketika zaman Rasulullah Nabi Muhammad datang, kemudian orang-orang masih mengakui Nabi Musa. Terakhir itu. Dia masih mengakui Nabi Isa alaihissalam. Maka saya bilang ketika orang login masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, dia tidak kehilangan Moses, tidak kehilangan Abraham, dia tidak kehilangan Solomon, semua dia ada. Karena Malah semua dia nambah satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad the last messenger of Allah, dia Muslim. Ya, Dia pasti masuk surga. Oke. Seperti tadi Bang Densu bilang, percaya sama Allah, percaya Nabi Muhammad itu Nabi, udah pasti surga. Iya. Walaupun dia Kristen dan nggak sholat. Walaupun Kristen gitu. Meskipun dia ngaku Kristen, tapi kata Allah, iya, Allah kan tahu hatinya. Iya. Soal jujur dalam hati. Iya. Santai, Pak. Saya mau nanya ini dulu. Tadi udah berani ngomong. Gak, aku ngeliat kayak gini, aku, oh pantas jadi mayoritas itu. Iya, saya mau nanya deh. Lu dalam bahaya. Apa tuh? Lu percaya Allah itu satu atau enggak? Percaya satu. Percaya Allah satu kan ya. Kalau di Katolik ya. Iya, Katolik. Allah itu ada tiga. Tiga pribadi, satu Allah. Maaf, ini bukan Islam bertanya, ini Kristen bertanya. Iya. Kenapa? Iya. Nah, ini Kristen bertanya Katolik. Iya, ini bertanya-tanya aja. Bertanya-tanya. Tunggu. Kita bertanya-tanya. Bukannya kalau di Katolik itu, maaf ya kalau salah ya, tiga kepribadian ini sama. Iya, satu. Satu kan? Iya. Bukan berbeda-beda tiga Bukan kepribadiannya dong. kan? Satu kan? Allah, makanya aku bilang satu satu Allah kan? Allah. Jadi tiga pribadi yang sama. Iya, Allah gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu kan Iya. ya? Oke. Nah sekarang lu sebagai Katolik gitu ya, misalnya, lu percaya Allah itu kan satu lah ya. Oke. Lu percaya nggak Nabi Muhammad? Percaya Sebagai sosoknya nabi, hadir. sebagai nabi, ya hadir. Sosoknya hadir percaya. Tapi secara iman saya tidak mengimani. Ini bagaimana nih kalau gini Ya kan kasusnya? saya, berarti saya nggak masuk surga. Iya, kamu dalam bahaya. Gini, maaf ya, jangan takut. Ini orang-orang kalau ketemu saya itu takut tiba-tiba masuk surga gitu. Takut menyinggung sebenarnya, takut menyinggung. Iman dengan yakin itu berbeda sebetulnya. Iman dengan yakin. Ya, iman dengan yakin itu berbeda. Yakin itu setingkat di atas iman. Ada orang sekedar percaya, tapi dia nggak yakin. Oke, menarik. Oh, yakin di atas iman? Yakin di atas iman. Oh, kira iman segala-galanya. Makanya iman yakin tuh dua kalimat yang nggak bisa dipisahkan. Percaya berawal percaya dulu kan. Tapi syarat memang iman itu dulu ya. Syarat untuk orang diakui sebagai seorang Muslim ataupun seorang Nasrani, Kristen, Yahudi, dia harus beriman dengan apa yang dia dengar kan, informasi yang dia dengar. Tapi iman itu tidak cukup kalau nggak yakin. Apa bedanya? Yakin itu bersedia. Kita betul-betul siap untuk mentaati segala perintah. Oke. Kalau ini. Contohnya nih, ya. Masuk.
Iya. Masuk gak lu? Masuk. Kita Ya. Ingat gak kata-kata Yesus di dalam Injil? Iman sebesar biji sesawi. Kan Bisa iman- memindahkan gunung. kan tapi kalau nggak yakin Kalau nggak gimana yakin caranya? ya, kayak, Betul kan? ya gunungnya punya Pak Firdaus. Agak susah nih, gitu, jadi nggak yakin. Iya, ada pertanyaan. Dan imannya ada gitu. Iya. Silakan, Priska punya banyak sekali pertanyaan. Iya, berkaitan. agak berat sih ini pertanyaannya. Iya, silakan, Dari Priska. tadi saya pengen banget ngeluarin ini dari mulut saya gitu. Iya. Saya mau tahu itu tongkat bahannya apa. Lucu. ini tongkat ini. Iya, dari kayu apa gitu. Aku udah pakai ini sejak umur 40 tahun. Yang manfaatnya kalau kita jalan bertiga, ada anjing ngejar, kalian berdua dikejar. Kalau Ustaz nggak mungkin kan ada tongkat. Oh. Anjing takut. Anjing takut. Komodo pun takut sama tongkat kan? Iya benar. Kalau itu masuk Iya, akal. tongkat So, bercabang Jadi ini kalau juga komodo. bisa jadi. Ini nama kayunya Nogosari katanya. Nogosari. Kata Ustaz Abdul Somad, ini kalau dihentakkan dipukulkan ke tanah akan terpancar 10 pom bensin. 10 pom bensin. Ya, maka aku nggak pernah bentak-bentakkan ini. Tadi udah berapa kali? Tapi itu baru selalu. Selalu ya? Pertamini lah, Pertamini. 10 pom bensin. Tapi tidak dioplos dong. Aduh. Apa deh? Aman-aman. Yang bersih dia. Iya. Hari ini banyak orang ragu dengan agamanya. Mohon maaf ya, ada orang Islam yang ragu dengan Islam ada, orang Kristen yang ragu dengan Kristen ada. Nah, maka keraguan-raguan ini bahaya ini. Keraguan-raguan itu yang sebenarnya tidak bagus kan? Dari syaitan itu. Bagaimana kalau dia yakin? Yakin aja. Kalau orang yakin ya nggak peduli dia. Dia ini kan hati kecil kita ini sebetulnya hati kita ini kan baitullah atau rumahnya Allah itu kan hati, Pak. Iya betul. Itu di Kristen juga betul. gitu kan? Jadi kalau di hati itu sudah ada Allah. Dan Allah itu yang mengetuk pintu hati kita semua dan kita dipaksa oleh Allah untuk dapat dia. Siapa yang menolak? Nggak bisa. Kalau itu Nggak saya setuju. bisa yang menolak. Lu setuju nggak itu? Setuju. Nggak bisa kan? Nggak bisa menolak. Jadi meskipun hari ini aku nggak mau, tapi kalau Allah katakan I love you, Iya. aku pilih kamu. Ya, bukan mau kita, tapi maunya Allah, bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Iya. Bagaimana kalau Allah bilang I love you, kamu Kristen? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kata Allah itu tadi Iya dia kan arah dia, ya arah versi dia. Maaf ya. Iya. Iya. Priska, gimana Priska? Kalau aku ya kayak tadi, berarti Allahnya Ustadz Dery istilahnya gitu, belum ada di hatiku. Lah, kata dulu Allah sama. Allahnya sama. Iya, maksudnya aku belum mengimanin itu. Jadi Iya. belum ada Belum, merasa tapi- tertukan atau apapun itu nggak ada. Aku Iya. sekarang tuh masih ya udah aku Katolik Jangan dan Priska, sejalur itu aja. Oke, berarti pertanyaannya begini, kalau Allahnya kan sama nih, Ustaz. Berarti kan Allahnya sama untuk semua agama menurut keyakinannya. Nah, kalau misalnya Allahnya sama, kenapa Allah itu tidak membiarkan saja orang itu memilih agama di luar Islam? Kan gitu pertanyaannya. Ya, makanya Allah hantarkan nabi-nabi, 124.000 orang nabi jumlahnya, Bang Yesus. 313 orang rasul, 25 nabi ada di Al-Quran, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Iya. The last messenger, nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, aku adalah bata terakhir di bangunan yang indah ini. Ya, sebenarnya. Ya, bukan untuk menghancurkan syariat yang ada sebelumnya, tapi untuk menyempurnakan. Nah, sekarang kan kalau yang di teman-teman muslim itu kan yang Islam semua, kan nggak semuanya mereka tidak cinta dunia. Pasti masih banyak juga yang cinta Ya, dunia. makanya aku bilang tadi itu, ada orang yang terlahir sebagai Islam dan dia tidak berjuang, dia tidak berkorban, tidak belajar, sehingga mereka ini disebut Islam turunan kan. Nah, bapak ibunya Islam maka dia Islam. Itu kan, meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tahan dulu, saya nggak termakan langsung ya. Sebenarnya saya langsung ngeblek saya itu. Saya kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus, gitu kan? Apakah Yesus dan Isa ini adalah nabi yang sama atau pribadi yang sama? Nah, ini yang saya tidak tahu. Sama. Isa itu bahasa Arab, Yesus itu bahasa Inggris. Sama cuy. Kita kan Isa Al-Masih sebenarnya. Isa sama. Isa Al-Masih. Jadi ibunya Maryam. Iya. Allah Ta'ala itu pernah menciptakan manusia dengan kudratnya, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya Ibunda Maryam tanpa ayah. Ya. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ibu. Ibunda Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Betul. Dan Allah Ta'ala pernah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi apapun yang Allah kehendaki terjadi itu pasti akan terjadi. Betul. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ini yang itu tauhid tadi itu. Iya. Jadi kita harus pahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kalau orang membaca Al-Quran ketemu surah Al-Ikhlas, dia ketemu jawabannya. Bahwasanya Allah itu memang satu. Allahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung, tempat kita berminta, berharap semuanya Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah. Dan Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Nah, jadi jangan sampai ada saya yakin kalau orang yang mempelajari Bible dengan betul ya, dengan Taurat dengan betul, dia akan tahu Allah itu satu, tidak mungkin punya anak. Kalau Allah itu punya anak satu, saya 3 anak saya. Iya. Kalah dong Allah sama saya. Iya, betul. Nah, jadi nggak mungkin. Allah itu memiliki ruhullah. Nabi Isa alaihissalam namanya ruhullah. Ruhnya Allah yang dipanggil ruh. Kalau Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kekasihnya Allah. Rasulullah Habibullah. Itu gelar-gelar. Kalau Nabi Musa kalamullah, lisannya Allah. Iya.
Jadi gelarnya Nabi Isa alaihissalam ruhnya, karena ruh yang ditiupkan ke rahimnya ibunda Maryam, wanita suci. Dan di dalam Al-Quran, bukti Al-Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan sebagai wanita terbaik itu ibunda Maryam, bukan ibunya sendiri. Iya betul. Nah, jadi ketemu sebetulnya ketika orang mencintai Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Muslim wajib mencintai Isa alaihissalam. Iya, saya tahu itu. Ya, karena saya pernah dulu punya kaos di Bali kan, I love Jesus because I'm Muslim. Dia di bule-bule pun di Eropa pun tuh begitu. Orang-orang sudah sangat open mind dengan perkara ini. Iya. Jadi kita bicara ini, ya kalau oke, apa salahnya? Betul. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau tugasnya itu nggak pernah saya menghinakan agama orang, mencari aib agama orang. Saya nggak pernah masuk juga ke live-nya orang non-Muslim. Ya, tapi kalau diundang ke gereja saya datang. Dia sebelah masjid kami bergereja. Oh, sebelah Anda? Iya. Oh. Ya, di Bali juga ada gereja, waktu dekat masjid gereja, sering kita ngobrol sama pendeta. Oh, Ustadz nggak masalah? Nggak ada masalah, kenapa? Masuk. Masuk nggak apa-apa. Ada kan beberapa orang nggak ada batas. Justru di luar negeri itu, di tempat-tempat minoritas, orang-orang Islam tuh sholat malah sewa gereja. Kan gereja dipakai cuma hari Ahad, hari Minggu. Betul. Jumatnya kan kosong, disewa gereja, dijadikan masjid. Oh gitu. Iya. Berarti Ustaz kalau misalkan ada orang pacaran beda agama nih, cowoknya Muslim, cowoknya Katolik, terus cowoknya nganterin sampai ke dalam gereja dan ikut sampai selesai. itu Ya, nggak jadi apa-apa ya? dalam Islam itu tidak ada cinta beda agama. Ya, jadi kalau cinta itu mesti karena Allah. Karena hakikat cinta itu kan di surga nanti. Bagaimana mungkin kita mencintai seseorang yang kita yakini tidak akan bisa bersama dengan kita di surga? Ini yakin ya? Orang Islam harus yakin, orang yang ucap syahadat pasti masuk surga, dan orang yang tidak ucap syahadat pasti masuk neraka. Oke. Ini yakin dulu nih. Yakinnya itu Pasti dulu. ini, makanya aku gak tega gak ngomong lihat kalian masuk neraka gitu. Makanya aku akan terus doakan, akan terus ajak terus sampai kapan pun, sampai saya mati atau sampai kalian berdua mati. Kita juga mendoakan Ustadz Dery karena Mana yang kuat-kuatan doanya aja. Iya, pokoknya kita kan jalan kebenaran dan hidup kekal. Nggak usah bawa gua. Gua tetap di tengah. Gua ini masih di persimpangan. Kayaknya ini 2 tahun kemudian benar loh Ustadz. Ternyata yang benar yang di tengah gimana Ustaz? Ya, karena prinsip saya begini, karena kalau ditanya saya kenapa ikut Yesus, 2 tahun kemudian. Ramadan 2 tahun kemudian kita lihat Bang Densu akan seperti apa? Iya, siapa tahu kan lu yang duduk di sini udah pelan-pelan ke situ gak ada. Lu ada keresahan gak seputar tentang pandangan-pandangan lu atau temen lu terhadap Islam, ada nggak? Sebenarnya ini bukan keresahan sih, ini tuh kayak penasaran aja. Penasaran. Ya. Babi kan haram tuh. Babi haram. Ya, babi Kenapa haram. ke babi? Karena saya suka babi. Iya. Jadi hal yang kita suka dulu dong dari yang kita Enggak suka. semua Kristen suka babi, Ya, ada Katolik suka babi. saya doang. Iya. Makanya Yang saya mau bilang, agama dalam iya, hal itu ya. ini saya doang nih. Saya suka babi dan orang Bali juga suka babi. Iya, baik. Orang Hindu. Tiba-tiba Hindu masuk suka babi. Iya, terus. Di Islam babi haram. Tapi kalau saya salah dibenarkan ya Ustaz. Enggak dong. Kalau saya salah dong. Maksudnya Kalau kamu jadi stand up comedian lucu, jangan Udah. jangan terlalu jangan terlalu serius ya. Oke. Sependek pengetahuan saya katanya di Islam itu babi bisa menjadi tidak haram di kondisi tertentu. Misalkan sudah tidak ada pilihan makanan lain atau apa dan itu boleh dimakan. Untuk survive ya? Iya. Untuk survive. Sekarang pertanyaannya jadinya yang haram itu sebenarnya babinya atau kondisinya? Masya Allah, pertanyaan yang sangat cerdas ini. Ini orang udah sebenarnya mungkin dalam hatinya udah nih. Kita penasaran dulu ya, dimulai dari rasa penasaran ya. Jadi gini, hukum Allah itu tidak bisa dirubah. Haram ya sampai kiamat haram. Cuman ketika kondisi tertentu, tidak ada makanan di sana, kita nggak mampu lagi berdiri untuk sholat nih. Udah ini kalau nggak makan nih babi guling-guling, makan aku gitu kan. Nggak ada lagi seperti sana kan. Pokoknya dia goda-goda terus kan. Dia diusir, babi haram kau, jangan pergi. Lapar, nggak mampu. Maka memakan babi waktu itu, hukumnya tetap haram, tapi tidak berdosa. Oh, guru. Haram tapi tidak berdosa. Hukum tetap tidak bisa dirubah. Maka ada satu hukum di dalam Islam, itu satu perkara Islam itu yang lebih tinggi dari hukum hakam, itu hikmah, wisdom. Ya, hikmah inilah yang Allah berikan ke di hatinya nabi-nabi. Oke. Ya. Pernah dengar cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Pernah. Nabi Khidir alaihissalam itu gurunya Nabi Musa alaihissalam. Bagus. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu pernah satu kali merasa dialah orang paling alim di dunia, ini paling pintar di dunia. Maka Allah tegur, carilah seorang hambaku yang soleh namanya Khidir. Nah, kata Nabi Khidir, hai Musa, kau tidak akan mampu berjalan bersama aku. Dia bilang, ini perintah Allah, aku harus belajar denganmu. Baik, kamu boleh ikut denganku dengan satu syarat. Apa? Kamu jangan bertanya. Apapun yang kamu tengok aku buat, jangan tanya. Tanamkan itulah hikmah. Maka Nabi Musa tidak kuat. Kenapa kau? Musa, aku sudah bilang, kau tak akan bersabar berjalan bersamaku. Kau berpisah denganku sekarang. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Jalanlah mereka berdua. Tiba-tiba ada perahu. Sama Nabi Khidir dibolongin itu perahu. Kayak ada mobil orang parkir dibocorin bannya. Iya. Kayak. Terus Nabi Musa mau tahan. Dibilang ini kelewatan nih. Ini perahu orang. Ini zolim ini. Kita. Hai Musa, aku sudah kasih tahu. Kau tidak akan bersabar dan mampu berjalan bersamaku. Kau pulang sekarang. Tinggalkan aku. Akhirnya diberi satu kesempatan lagi. Yang ketiga, Nabi Khidir memperbaiki rumah orang yang rusak. Itu rumahnya anak yatim kan. Kita rumah siapa ya? Kan udah bilang jangan bertanya. Jangan bertanya.
Jadi intinya di dalam Islam itu ada satu hukum hakam yang Allah berikan di hati kita masing-masing, namanya hikmah. Maka dan semua yang ada di dalam Al-Quran itu kumpulan dari 4 kitab suci kan, Taurat, Zabur, Injil. Nah, dan ini yang edisi terbaru, edisi kitab suci ini yang untuk menyempurnakan 3 kitab sebelumnya. Sebetulnya orang-orang Nasrani, ya, kalau di dalam Islam maaf, itu dikatakan orang-orang yang nanti akhir zaman, ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke dunia itu dari Al-Quran. Tugasnya 3. Yang pertama membunuh babi. Nanti babi ini habis semua. Kenapa babi harus dibunuh? Nggak tahu. Karena enak. Nggak tahu. Hanya Allah. Walau saya juga tanya itu. Kenapa babi harus dibunuh? Tapi di Al-Quran katanya nanti babi-babi semua dimatikan, kemudian mematahkan salib. Maksudnya mematahkan salib ini nanti semua orang Kristen di dalam Islam ya, ini keyakinan Islam akan masuk Islam semuanya. Nanti sebelum hari kiamat. Oh, nggak usah repot-repot pindah loh. Nunggu kiamat. Kayak nyampe aja, Bang. Apa sih nggak buru-buru sekarang nih? Iya kan, nanti pindah Islam juga. Sama. Terus lanjut yang ketiga. Kemudian mengatakan, aku bukan Tuhan. Dia meluruskan kesalahpahaman, aku bukan anak Tuhan, dan bukan Tuhan. Ah, ini sensitif nih. Kalau lu berani jawab nggak? Kalau lu sebenarnya menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri atau anaknya Tuhan? Atau anaknya Tuhan atau bagian dari Tuhan? Bagian dari Tuhan. Firman Tuhan kan. Firman Tuhan yang jadi manusia. Firman Tuhan jadi manusia. Bagaimana ini, Ustaz? Saya nggak paham itu. Menurut, nah ya itu. Saya nggak ngerti itu dan menurut saya itu kalau dilanjutkan malah jadi debat agama nanti. Iya, benar. Jadi aku lebih senang dengan orang-orang yang nggak apa-apa kalau kamu meyakini itu, tapi belajar lagi lah. Belajar lagi. Aku mau nanya, kalau Yesus sendiri atau Isa ya, kalau di Islam itu sendiri, dia itu bukan dari firman, Ustaz? Anaknya Bunda Maryam. Anaknya Bunda Maryam yang diciptakan dengan kudratnya Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan satu kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Kun fayakun itu. Tapi kalimat itu, kalau aku tuh menghaleknya dari kata kalimat itu, diciptakan dari kalimat kan firman. Firman. Jadi menurut aku kita memang masih bersinggungan sebenarnya tuh. Jadi ya ini kan perspektif sebenarnya. Cuma bukan yang dari Islamnya sendiri. Jadi orang kalau mengenal Allah, kalau dia mengenal Allah, betul-betul dia kenal Allah, dia tidak akan mungkin katakan Allah itu punya partner, punya anak, diperanakkan. Dan ya yang serupa dengan dia. Yang serupa, iya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memang zat yang sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Iya, betul. Dan dia akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Sebelum langit bumi ada itu Allah sudah ada. Jadi Allah the one and only who creator. Yang Al-Khaliq itu cuma Allah. Selain Allah itu siapa saja? Selain Allah itu makhluk. Ya. Dan makhluk ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah, tidak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Termasuk Nabi Isa alaihissalam tidak mampu melindungi diri sendiri ketika mau dibunuh kan. Tapi dalam Islam kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak dibunuh. Beliau justru dimuliakan, diangkat ke langit. Kalau jadi kayak masih hidup ya kesannya ya. Sampai hari ini masih hidup. Tapi aku baca di surat Maryam, ada tuh di surat Maryam. Maaf ya, saya koreksi kalau saya salah. Di situ Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang diberikan kelimpahan. Semoga Allah memberikan rahmatnya pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, wafat, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Itu aku ada baca di situ. Itu. Meninggalkan tuh bukan berarti dia mati ditanam di tanah kan? Kan meninggalkan dunia itu berarti Allah kan pindahkan Nabi Isa alaihissalam ke dimensi lain, ke alam lain. Kan? Digaibkan sama Allah. Dia sudah berada di ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah, justru Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh itu ada ya? Ada. Nah, jadi sebetulnya orang beriman itu semuanya wali-wali Allah itu kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, mereka tidak mati. Kita sebetulnya tidak mati, Pak. Mereka hidup dan diberikan rezeki. Nah, cuman cara kematian itu karena Nabi Isa alaihissalam kematiannya diangkat ke langit. Kalau kematian kita dicabut ruh kita tanam ke bumi, ada yang tenggelam di laut, ada yang dibakar dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau Allah berkehendak kita mau balik lagi ke dunia bisa aja, suka-suka Allah aja. Nah, tapi yang jelas satu-satunya Nabi yang akan diturunkan ke dunia dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW hanyalah Nabi Isa AS. Dan seluruh Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad SAW. Termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Dan satu-satunya doa yang dikabulkan doa Nabi Isa. Nanti Nabi Isa AS turun ke dunia bukan sebagai Nabi. Buktinya apa? Ketika Al-Mahdi datang, Imam Mahdi datang nanti, Nabi Isa AS di depan Ka'bah mereka sholat. Kemudian disuruhlah Nabi Isa menjadi imam, beliau tidak mau. Justru didoronglah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi itu laki-laki yang nanti akan turun dalam Islam, kita percaya. Kata Nabi akan datang nanti Islam akan kembali berjaya seperti di zamanku. Cat Steven dulu masuk Islam kan. Deddy Corbuzier, Dr. Richard. Dan semua orang cerdas. Dan semua orang cerdas itu kalau dia benar-benar dulu. Sabar ya. Sabar. Jangan masuk dulu nanti. Jangan dulu. Nanti kita. Saya setengah nih. Di sini saya sih Kristen ya. Orang-orang yang cerdas berpikir, dia akan katakan this is truth. Ini kebenaran. Dan saya akan akui ini meskipun nih apa kata ibuku, apa kata bapakku, apa kata istriku, apa kata anakku. Bahkan nanti mungkin resikonya kita dibunuh. Resikonya nanti dengan memeluk Islam itu dia akan dibuang dari keluarganya.
Itu yang banyak ditakuti orang. Nah, jadi nggak mudah. Makanya 2 tahun prosesnya Dr. Richard Lee itu dia berani mengumumkan Islamnya setelah ibunya katakan aku merestui. Oh, nunggu restu ibunya. ibunya. Ketika ternyata ibunya masih sedih melihat dia masuk Islam, dia nggak mau aku dapat Allah, dapat Tuhan, dapat agama baru, bahagia dengan munajatku, dengan ibadahku. Tapi ibuku sedih, istriku sedih. Nah, makanya aku bilang sekarang jadilah orang yang Islam yang baik. Doakan istri juga ikut dapat hidayah, anak-anak dapat hidayah. Jangan dipaksa, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak bisa paksaan dalam agama. Nggak boleh ya? Nggak bisa. Kalau misalnya kayak mengejek, kayak misalnya mengejek cara mengajaknya dengan mengejek gitu. Contohnya? Ya seperti kayak agama lu tuh salah. Kalau lu mau tuh yang benar agama Islam. Masa Tuhan lu begitu, masa ini itu kan mengejek ya sifatnya. Janganlah seperti kalian menghina Tuhan-Tuhan mereka, kata Allah. Karena bisa jadi karena kebodohan mereka dia akan menghina aku. Jadi menghina Tuhannya orang lain itu Kita dilarang dalam Islam. Itu nggak boleh. Emang Nggak boleh semua menghina. ajaran bagus, Bang. Kan tadi kita udah bilang sepakat kalau manusianya dibedakan sama Iya. agamanya. Jadi oknum. Iya sebenarnya Semua kita ajaran mah menyebutnya baik. oknum saja ya berarti ya. Jadi Kan kita di tongkrongan sering kayak dia masalah babi udah selesai ya pertanyaannya. sebenarnya tapi ini bukan pertanyaan. Aku mau menjawab Pernyataan. Iya, ini pernyataan. Ini opini versi Priska gitu. Kesimpulan, mau tutup. Belum tentu benar gitu. Ini podcast 3 jam nih. Udah cukup sejam aja. Sejam. Kepanjangan nanti di sini lempar-lemparan kursi ya. Lanjut ya. Ini ada isinya, Bang, tapi ya udah aku lempar aja. Oke, lempar aja. Kayaknya kenapa babi haram, Bang? Dan kenapa tadi yang dibunuh babi apa segala macam? Kan di Injil ada tuh Yesus mengusir roh jahat. Betul. Dan dia memasukkan roh jahat itu kemana? Babi. Ke babi. Babi-babinya lompat ke jurang. Betul. Ya. Tapi kita orang Kristen saking beraninya. Makan dulu. Setan aja kita telan. Ya, sobat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Dr. Richard Lee sudah menyatakan diri sebagai seorang mu'alaf yang berhasil dimu'alafkan oleh seorang Ustadz Jerry. Namun dalam podcast yang telah kita saksikan bersama-sama, nampak Ustadz Jerry juga sedang seolah-olah sedang mendakwai dan menceramahi dua sosok umat Kristen di dalam video ini. Namun kita percaya Denny Sumigar dan juga wanita seorang Katolik, mereka sepertinya tetap kuat di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya apapun gombalan dari Ustadz Jerry tidak akan mampu menggoyahkan kedua Kristen sejati. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.